Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para kiai, para hujaj, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Terkhusus Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Thaha As-Segaf, juga Al-Habib Ali Al-Attas, juga yang hadir bersama-sama dengan saya Al-Habib Mustagir bin Tahir, juga para habaib yang lainnya, juga terkhusus guru kita bersama Kiai Haji Yahya dan Kiai Haji Fathur Rahim Sona, yang kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, ilmunya senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh hadirin wal hadirat yang telah hadir di tempat ini, alhamdulillah. Dari tadi kita kumpul membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca zikir-zikir, membaca sholawat, luar biasa, alhamdulillah. Gak kehitung lagi, insya Allah pahala kita udah pada banyak deh, insya Allah. Nah, cuman insya Allah kalau hadir lagi di sini, saya mau duduk di sebelah situ karena bisa nyender. Alhamdulillah, udah nanggung. Alhamdulillah, malam hari ini kita kumpul sama-sama luar biasa. Kebanyakan mayoritas di sini adalah para pemuda. Yang kita di sini melihat para pemuda peduli terhadap gerakan-gerakan dakwah. Dan ini perkara yang mungkin bisa dikatakan jarang di zaman sekarang. Apalagi penggeraknya para pemuda generasi Z ya. Kalau anak sekarang bilang generasi Z, yang biasanya pada kumpul di SCBD, ternyata di sini kumpulnya di majelis taklim. Luar biasa. Masya Allah. Kita ayam itu. Masya Allah. Dan pergerakan dakwah itu adalah pergerakan yang memang harus kita ambil. Itu Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang kita baca ratibnya tadi. Beliau punya satu buku yang bicara soal pergerakan-pergerakan dakwah. Pergerakan dakwah yang ada waktu tamah. Judul bukunya adalah Ad-Da'watu Tamah. Ini syarah ratib beliau. Ad-Da'watu Tamah, di situ beliau menasihati para pemimpin, para umaro. Setelah itu beliau menasihati para ulama. Setelah itu beliau menasihati para pedagang. Setelah itu menasihati para pekerja. Setelah itu menasihati orang-orang awam, para orang tua, para anak-anak. La ilaha illallah. Semua dinasihati oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang tanggung jawab dakwah masing-masing. Nah, jadi ini semuanya, jangan kita bayangkan bahwa yang namanya dakwah itu cuma tugasnya para kiai. Jangan kita bayangkan yang namanya dakwah cuma tanggung jawab para ulama. Beban dakwah itu ada di pundak setiap orang. Kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, apapun profesinya, mereka punya tanggung jawab dakwah masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu nggak diambil, sayang 1000 sayang. Kenapa? Karena pahala daripada mengambil bagian dakwah adalah pahala yang amat sangat besar. Rasulullah itu punya visi misi. Visi misi Rasulullah menyebarkan dakwah Islam ke segala tempat, ke segala penjuru. Setelah Rasulullah SAW tiada, artinya orang yang masih peduli dengan pergerakan dakwah, mereka adalah orang-orang yang membantu visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Yang dibantu Nabi, yang dibantu Rasul, yang dibantu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga Rasulullah bilang dalam satu sabdanya,
li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Rasulullah, kamu menjadi satu sebab orang lain dapat petunjuk, dapat hidayah, maka itu lebih baik daripada kau bersedekah dengan unta merah. Saya mau tanya nih sama yang hadir. Pernah lihat onta? Pernah lihat onta? Ya walaupun di TV, di YouTube pernah lihat kan? Pernah lihat yang warna merah nggak? Saya kuliah di Yaman 5 tahun. Tiap hari mainnya di kandang onta. Seumur-umur gak pernah ngelihat unta warna merah. Kenapa? Artinya unta warna merah itu adalah barang yang langka. Barang yang langka harganya tinggi, harganya mahal. Kata Rasulullah, kamu jadi sebab orang lain dapat hidayah. Jadi sebab itu boleh jadi langsung, boleh jadi gak langsung. Katakanlah sebab paling sederhana. Kita lihat ada Majelis Ta'lim Al-Hikmah mengupload video YouTube baru. Ceramahnya Kiai Yahya. Oh bagus nih videonya nih. Bicara soal sholat misalnya. Kita ambil video tersebut. Kita share di media sosial kita. Kita share, tiba-tiba ada orang lain ngelihat. Dia lihat, oh ada video bagus. Dia ambil video itu, di-share lagi. Ada orang ketiga nge-share, orang keempat nge-share, orang kelima nge-share. Orang ke-19 nge-share, ternyata temannya ada yang bilang, ya Allah, ternyata begini kalau orang ninggalin sholat. Ya Allah, ternyata sebegini besar kewajiban sholat. Ya Allah, besok saya mau sholat deh, gak mau lagi ninggalin sholat. Orang ke-20 mendapatkan hidayah. Sebab apa? Sebab ada mata rantai dakwah di situ. Kata Nabi Muhammad, setiap orang yang punya andil dapat pahala seperti bersedekah dengan unta merah. Sebagian ulama mengartikan unta merah, kendaraan terbaik yang ada di zaman tersebut. Kalau kita lihat sekarang kendaraan terbaik apa? Mobil deh, mobil. Mobil yang bagus-bagus. Lamborghini kata Kiai Yahya. Lamborghini harganya mungkin miliaran. 3 miliar, ada yang sampai 30 miliar. Yang terbaik sangat mahal. Kata Nabi, seperti kamu bersedekah dengan kendaraan yang terbaik. La ilaha illallah. Kita mau cari duit di mana 30 miliar? Dapat duit 30 miliar belum tentu kita sedekahin. Nah ini pahala daripada pergerakan dakwah amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ditinggal. Kalau ada kesempatan mengambil bagian dalam perkara dakwah, ambil, laksanakan, jangan ditinggal karena itu semua akan menjadi satu timbangan hasanat, timbangan kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Gak cuma di akhirat, ternyata amal soleh, amal baik yang kita kerjakan di dunia boleh jadi berakibat dengan baiknya penghidupan duniawi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang beramal soleh, la nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memperbanyak amal soleh, aman wa amilu solihat, kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Penghidupan yang baik artinya penghidupan yang berkecukupan, penghidupan yang minim konflik, penghidupan yang bisa dijalani dengan lapang dada, dengan nyamannya hati. Salah satu sebabnya adalah memperbanyak amal soleh. Salah satu cara amal soleh paling banyak adalah dengan cara punya andil dalam pergerakan dakwah. Nah, jadi di sini boleh jadi semua dari kita punya andil. Dan kita tuh gak bisa tentukan siapa yang pahalanya paling besar. Jadi belum tentu juga yang ngomong pakai mic itu yang paling besar. Belum tentu juga. Belum tentu juga yang qasidah paling besar. Belum tentu. Boleh jadi yang paling besar tim hadrohnya. Karena dia paling capek. Boleh jadi yang paling besar yang tadi gotong-gotong aqua. Boleh jadi yang paling besar mereka yang ngatur sendal di depan. Mereka yang ngatur parkiran di depan. Kita gak pernah tahu. Intinya kata Nabi, semua orang yang punya bagian andil dalam pergerakan dakwah, di situ ada pahala yang amat sangat besar. Nah tadi Kiai Yahya menyinggung tentang Wali Songo. Kalau bicara soal dakwah, tentunya di dalam dakwah itu ada retorika. Tentunya dalam dakwah itu ada cara. Ada cara menyampaikan hidayah Allah dengan cara yang baik. Ada menyampaikan hidayah Allah dengan cara yang kurang baik. Diterima atau tidaknya dakwah, seringkali penyebabnya itu adalah cara menyampaikan dakwah itu sendiri.
Menarik. Profesor Quraish Shihab, beliau itu mengatakan bahwa dakwah yang disampaikan para dai itu kan dalam rangka menyampaikan hidayah Allah kepada seseorang. Sedangkan hidayah itu asal katanya sama dengan kata hadiah. Sehingga penyampaian dakwah terbaik sebagaimana kita memberikan hadiah kepada orang. Kita punya hadiah bagus, kita punya kue bagus, enak. Mau ngasih ke orang, tentunya kita bungkus yang baik, kita bungkus yang bagus, kita berikan dengan kata-kata yang baik, orang itu akan dengan lapang dada menerima hadiah tersebut. Tapi kadang-kadang kita punya hadiah bagus, hadiah baik, makanan enak. Coba bayangkan kalau disampaikannya nggak baik. Punya kue bagus, lempar aja ke muka orang. Woi enak nih, makan. Lempar ke mukanya, lempar ke bajunya. Mustahil, walaupun bagus baik, nggak bakal diterima oleh orang tersebut. Nah, jadi menyampaikan hidayah dari Allah itu sama dengan kita menyampaikan hadiah kepada orang lain. Dan ternyata Wali Songo adalah tim dakwah yang tersukses yang menjadi pelantara sampainya hidayah Allah kepada umat manusia. Gak bakal kita temukan lagi yang semacam itu. 9 orang. Walaupun nanti diperdebatkan oleh para sejarawan. Ada yang bilang Wali Songo itu plesetan daripada Wali Yuthana. Orang-orang yang terpuji jumlahnya lebih dari 9. Tapi ala kulli hal yang masyhur dikatakan ada 9 orang. Yang mereka itu punya misi dakwah dan mengislamkan satu tanah Jawa bahkan lebih daripada itu. Dan ini gak akan terpulang di dalam sejarah. Coba buktikan orang yang meremehkan Wali Songo. Coba buktikan kirim 10 orang seperti mereka. 100 deh, jangan 9. 100 orang seperti mereka. Kirim ke Tiongkok, suruh dakwah selama 50 tahun. Bisa gak ngislamin Tiongkok? Tim dakwah Wali Songo adalah orang-orang yang paling sukses di dalam menyampaikan dakwahnya. Kenapa? Mereka paham retorika. Mereka tahu kebutuhan masyarakat. Jadi dakwah itu gak selalu tentang bicara. Kadang-kadang dakwah itu memenuhi dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya lapar, kita mau ngajak ngaji juga susah. Wali Songo itu paham. Satu hal yang dialami dan diceritakan tentang Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Sunan Gresik itu berasal dari mana? Bagian Turki, bagian utara. Al-Barzai, susah namanya. Itu apa? Itu sudah, nanti cari aja. Beizan terakhirnya. Ya. Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari sana. Tapi sebelum ke Nusantara, beliau itu belajar di Mesir. Sehingga beliau melihat bahwa di Mesir masyarakat Mesir memahami tentang mengairi pertanian dengan pasang surutnya Sungai Nil. Nah, jadi dari zaman dulu Sungai Nil itu kan sungai yang amat sangat tua, ribuan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat di wilayah Afrika. Nah, jadi mereka itu udah terbiasa kalau sungainya meluap mereka bendung airnya. Kalau sungainya surut kekeringan punya simpanan air untuk mengaliri sawah-sawah mereka. Maulana Malik Ibrahim sampai di Nusantara. Ketika sampai di Nusantara saat itu baru selesai perang saudara di dalam kerajaan Mataram. Perang yang dikenal dengan Perang Paregreg, ya, Perang Paregreg. Dibenerin kalau salah. Perang Paregreg itu adalah peperangan antara Wikramawardhana, putra daripada Maharaja Hayam Wuruk, dengan kakak iparnya. Berebut kekuasaan yang intinya perang ini panjang, mengorbankan rakyat. Sampai sawah-sawah terbengkalai, sampai rakyat mati kelaparan, kekurangan makan. Dalam keadaan semacam itu, Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, datang ke Nusantara. Dia lihat fenomenanya. Dia kenali fenomenanya. Apa yang dia lakukan? Apa diajak, ayo kalau Allah bilang suruh sabar. Allah bilang suruh ikhlas. Rakyat lagi kelaparan. Retorika, pemahaman beliau tentang retorika dakwah. Beliau enggak lebih dahulu mengatakan kalau Allah, kalau Rasulullah, Allah bilang, Rasul bilang. Enggak begitu. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengamalkan ilmu tentang pertanian yang beliau dapatkan di Mesir, dipraktekkan di Pulau Jawa. Nah, kebetulan saat itu di wilayah mana? Di wilayah, ya intinya di Jawa Timur, di wilayah Gresik sana, ada dilewati oleh 2 sungai, Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Semanggi. Nah, zaman itu masih disebut dengan Bengawan Semanggi. Nah, beliau praktekkan itu, membuat mencetak-cetak sawah-sawah, kemudian dialiri dengan aliran 2 sungai tersebut. Kebetulan saat itu ada kapal besar yang dipimpin oleh seorang Laksamana Agung
dari daratan Cina. Namanya Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming. Datang melipir, merapat di perairan Pulau Jawa. Kebetulan asistennya itu beragama Islam. Ada satu riwayat sejarah yang mengatakan nanti Cheng Ho-nya juga beragama Islam. Lewat asistennya, Maulana Malik Ibrahim melobi Cheng Ho dan pasukannya untuk mau membantu mencetak sawah-sawah tersebut. Kenapa harus ngelobi Cheng Ho? Karena ternyata pasukannya adalah pasukan yang amat sangat besar. Nah, jadi digambarkan oleh para sejarawan itu, kapalnya Laksamana Cheng Ho, kalau mau dibandingkan dengan kapal-kapal buatan Eropa, di Eropa kan orang-orang Eropa itu membanggakan penjelajah mereka yang namanya Vasco da Gama. Mereka juga membanggakan penjelajah yang menemukan benua Amerika. Siapa namanya? Christopher Columbus. Nah, Columbus itu punya 3 kapal. Ayo yang masih SMA, pelajaran IPS, 3 kapal Columbus. Apa namanya? Nina, Pinta, Santa Maria. Columbus punya 3 kapal, Vasco da Gama punya pasukan kapal. Kata para sejarawan, kalau mau dibandingkan dengan kapalnya Cheng Ho, semua kapal tadi dikumpulkan, itu cukup masuk ke dalam geladak kapalnya Cheng Ho. Saking gedenya kapal Laksamana Cheng Ho. Ini di lobi. Maulana Malik Ibrahim melihat ini satu potensi kekuatan yang sangat besar. Di lobi untuk membantu mencetak sawah-sawah di Nusantara. Sehingga tercetak jutaan hektar mungkin sawah-sawah yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah masyarakatnya kenyang, setelah masyarakatnya bisa makan, baru diajak ngaji. Dan itu adalah satu program dakwah yang amat sangat sukses. Jadi dakwah itu bukan cuma tentang bicara di mic. Dakwah itu bukan cuma tentang kajian. Dakwah itu bukan cuma tentang ceramah. Itu Rasul SAW, beliau bilang, semua orang yang saya ajak masuk dalam agama Islam, pasti ada 1-2 pertanyaan. Ada yang nanya, emang Jibril bentuknya gimana? Ada yang nanya, emang kamu dengar wahyunya gimana? Emang wahyu pertamanya apa? Sedikit 1 huruf pasti ada pertanyaan. Kecuali 1 orang kata Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Saya bilang, wahai Abu Bakar, ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Saya membawa wahyu Allah, begini. Abu Bakar diam dengarkan, Rasul selesai ngomong, amantu bika, saya beriman kepada engkau. Gak ada pertanyaan walaupun 1 huruf. Walihada summiya siddiqan. Karena itulah beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Orang yang dari dulu selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar beriman, apa yang beliau lakukan? Pulang ke rumah. Mengambil hartanya sebanyak 40.000 dirham. Ditaruh di pangkuan Nabi untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Berapa 40.000 dirham? Saya hitung-hitung dengan kurs sekarang kira-kira 2,1 miliar. Jadi program dakwah itu nggak berjalan kalau tanpa dengan sokongan dana, tanpa dengan bantuan dana, tanpa dengan bantuan tenaga. Program dakwah itu terlalu besar dan harus dipanggul, dibawa oleh semua orang. Semua orang harus punya bagian andil di dalam pergerakan dakwah tersebut, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang sangat besar. Di antara kita mungkin ada yang bisa membantu dengan dana di dalam pergerakan dakwah, bantu dengan dana. Mungkin di antara kita ada yang bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan tenaga, dengan pikiran, bantu dengan pikiran. Bahkan yang udah nggak bisa apa-apa, ya bantu dengan doa lah. Walaupun biasanya dengan doa, wadzalika adhaful iman. Nah, itu keimanan yang paling terakhir. Ya kalau emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngirim duitnya nggak ada. Mau bantu pakai tenaga, lagi jauh. Nah, paling tidak bantulah dengan kata-kata yang baik, bantulah dengan doa. Zaman sekarang orang membantu pergerakan dakwah bahkan nggak pakai modal. Gimana? Pakai handphone, direkam, diposting, berikan kata-kata yang baik. Nah, itu semua adalah satu andil yang bisa kita ambil di dalam pergerakan dakwah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa bisa menjadi motor di dalam pergerakan dakwah dan membahagiakan hati daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.